والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya mengenai tanda rafa' yang sifatnya bercabang, dalam artian tanda rafa' yang bukan asli tapi cabangnya. Karena sudah kita lewati bahwasanya lirraf'i arba'u alamatin, untuk rafa' itu 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun, kan itu. Nah, dhammah itu tanda asli, rafa' itu dengan dhammah. Kemudian tanda penggantinya adalah wawu atau alif atau nun yang dikenal dengan subutun nun, ya kan? Yang dikenal dengan subutun nun. Naam. Sekarang kita akan masuki pengganti dhammah yang pertama. Qala al-muallif wafaqahullah. Ya, maksudnya muallif ini Syekh Malik Al-Mahdhari wafaqahullah, niyabatul wawi 'anil dhammah. Nah, pengganti wawu dari dhammah maksudnya wawu menggantikan dhammah sebagai tanda rafa'. Wa ammal wawu fatakunu alamatan raf'i fi mawdi'in, dan adapun wawu dia menjadi tanda rafa' pada 2 tempat. Menjadi tanda rafa' untuk 2 tempat atau pada 2 tempat. Nah, wawu kita perhatikan fi jam'il mudzakkar salimi wa ma humila alaih. Sudah kami jelaskan barakallahu fikum, wa ma humila alaih itu maksudnya wa ma ulhiqa bih, mulhaq bi jama' mudzakkar salim. Jadi wawu menjadi tanda rafa' pertama untuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim sudah kami jelaskan juga pengertiannya. Apa pengertiannya jamak mudzakkar salim? Na'am barakallahu fikum, madalla ala aktsar min asnaini ma'a ziyadatin fi akhiri al-waw wan nun fi hadir rafa' wal ya' wan nun fi halatai an-nasbi wal jarri, fi halatai an-nasbi wal jarri, yaitu apa-apa yang menunjukkan lebih dari 2 mudzakkar tadi ya. Kemudian yang mana akhirannya adalah waw dan nun ketika rafa' dan ya dan nun ketika apa nasab dan jar. Jadi kalau jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan wawu niyabatan al-dhammah, nasabnya dengan ya niyabatan al-fathah, jarnya dengan ya niyabatan anil asrahan itu. Nah, barakallahu fikum. Contohnya ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina. Nah, barakallahu fikum. Nah, contohnya ini biar antum semakin paham. Ja'al muslimuna, muslimuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Nah, mufradnya apa? Muslimun. Oh ya. Nah, ra'aitu al-muslimina. Marartu bil muslimina. Oh ya. Kalau antum perhatikan situ rafa'an dengan wawu tanda. Nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Paham? Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu adalah 6 kata jamak yang menunjukkan lebih daripada 2 tapi mudzakkar. Mudzakkar enggak nih? Mudzakkar. Kemudian di akhir wawu dan nun ketika rafa' ini sebagai fa'il. Dan ya dan nun ketika nasab dan jar. Karena posisinya ja'al muslimuna, muslimuna sebagai fa'il. Muslimuna sebagai fa'il. Yang namanya fa'il harus marfu'. Ra'aitul muslimina, muslimina posisinya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih harus apa? Mansub. Marartu bil muslimina, al-muslimina di sini posisinya majrur dengan huruf ba. Paham ya? Nah, sehingga nanti kalau ditanya jamak mudzakkar salim merafai dengan wawu niyabatan 'anil dhammah.
Nasabnya dengan apa? Wa alamatun nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah. Jarnya dengan apa? Na'am wa alamatun jarhi al-ya niyabatan 'anil kasrah. Paham ya caranya ya? Saya kita lewati semuanya. Kemudian kata beliau wa mahumil alaih, dan yang diikutkan dengannya. Maksudnya ada isim yang bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim tapi bukan jamak mudzakkar salim yang dikenal dengan mulhaq. Apa definisinya? Mulhaq. Nah, mulhaq bil jamak mudzakkar salim pengertiannya Naam, kullu ma jaa 'ala surati jam'il mudzakkar salimi wa lam yastawfi syurutah. Semua yang datang bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Karena termasuk syaratnya jamak mudzakkar salim seperti harus punya mufrad muslimun. Nah, di sana ada lafaz yang mirip seperti muslimun ini, seperti muslimuna, tapi dia tidak punya mufrad. Seperti apa? Bilangan puluhan. Mulai dari isruna sampai tis'un. Isruna, muslimuna, mirip enggak? Mirip. Tapi isruna enggak ada mufradnya. Isrun enggak ada. Kalau ini ada muslimuna, muslimun wa muslimun wa muslimun. Cuman orang Arab barakallahu fikum meringkas. Ja'al muslimuna, telah datang kaum muslimin. Berapa jumlahnya? Wallahu alam. Tahu enggak antum jumlahnya berapa? Tahu enggak berapa yang datang? Wallahu alam enggak tahu kita. Cuman aslinya ja'al muslimuna itu bagaikan seakan-akan kita ucapan ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun sampai akhir nanti. Cuman di dalam ilmu bahasa Arab mereka lebih condong meringkas. Apa kaidahnya? Naam, al-lughatul arabiyyatu mabniyatun 'ala al-ikhtisar wa takhfif, itu kaidah yang sering kita jumpai. Wa illa ini boleh ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun sampai 1000. Capek enggak? Capek menja'al muslimun selesai urusan. Ja'al muslimuna, telah datang kaum muslimin. Berapa jumlahnya? Mau 1 juta pun kaum muslimin. Tapi kalau antum kasih atof, kasih wawu itu, ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun, boleh enggak kita aslinya? Kalau boleh boleh saja, tapi kan capek. Coba yang datang 1000. Nah, capek kan? Nah, tapi kalau ja'al muslimun walaupun 1 juta pun bismillah muslimun. Mahum ya? Karena kaidahnya tadi apa? Nah, barakallahu fikum, al-lughatul al-arabiyyatu na'am mabniyatun 'ala al-ikhtisar wa takhfif, itu kaidah. Nah, kaidah yang penting ini ya. Bahwa al-lughatul al-arabiyyatu mabniyatun al-ikhtisar wa takhfif. Di bahasa Arab itu dibangun di atas ikhtisar ringkas wa takhfif ringan. Nah, al-lughatul arabiyyatu mabniyatun 'ala al-ikhtisari wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Jadi semakin ringkas semakin ringan orang semakin senang. Contohnya kan saya dhahaba ana diganti dhahabtu, selesai. Ya enggak? Akala ana, akaltu, disingkat ringkas dengan dhamir muttasilan itu. Nah, barakallahu fikum. Mahfum salah ini ya. Ja'al muslimani, telah datang 2 orang muslim. Itu aslinya ja'a muslimun wa muslimun. Tapi kan panjang. Lebih baik diringkas dengan apa? Dengan kaidahnya. Mahfum salah ya. Al-lughatu al-arabiyyatu mabniyatun 'ala al-ikhtisari wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Mahfum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi bentuknya nanti akan datang yang namanya bentuknya seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Contohnya ini, jaa 20 persis. Jaa 20. Apa itu? Ya? 20. Maratu 20. Seperti tadi itu. Cuman ini bukan jamak mudzakkar salim tapi apa? Mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kullu ma jaa 'ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutah. Semua yang datang bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Paham soalnya ya? Naam, itu dikenal dengan apa?
dikenal dengan mulhaq, wa ma humila alaihi wa ma ulhiqa bih, dan yang diikutkan dengannya. Maksudnya diikutkan dari si i'rabnya walaupun namanya beda. Paham ya? Ini namanya bukan jamak mudzakkar salim, namanya apa, Akh Muhammad? Mulhaq bil jamak mudzakkar salim. Mahfum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, ini mudah sekali. Kita lihat nahnu kata beliau, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. I'rabnya di bawah itu perhatikan. Wa yauma idzin al-wawu harfu atfin. Yauma dzarfuz zaman muta'alliqun bi yafrah wa huwa mudhaf. Yauma mudhaf. Karena dzaraf itu harus mudhaf. Dzaraf itu nanti barakallahu fikum pada asalnya barakallahu fikum nanti dia akan menjadi mudhaf, apalagi dzaraf makan dan semisalnya itu. Nanti harus jadi mudhaf ilaih. Kita lihat di sini. Wa huwa mudhaf wa id. Mudhafun ilaih mabniyyun 'ala sukun fi mahalli jarrin. Ya enggak? Id itu kan asalnya kan dzarfun lima madha minaz zaman. Kalau idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Jadi id di situ mudhafun ilaih mabniyyun 'ala sukun fi mahalli jarrin. Ya enggak? Tapi kenapa kok dikasrah wa yauma idzin? Ya, kenapa kok dikasrah? Kita wa inna ma qusira lil tiqa'i sakinain. Kenapa kok dia disukun? Dikarenakan bertemunya dua sukun. Mana dua sukun? Sukun id sama sukun tanwin. Id. Id itu kan sukun. Kemudian sama sukun tanwin. Sukun tanwin, kita lihat sukun tanwin, maksudnya sukun tanwin yang mana? Tanwin itu kan dua, tanwin apa tanwin itu? Ungkapan tentang apa? Nun sukunan itu. Sehingga apa? Sehingga pertemuannya antara dua tanwin. Tahu ya? Pertemuannya dua sukun. It itu sudah sukun bertemu dengan apa? Tanwin, nun sukun yang di barakallahu fikum di akhir kata, tapi apa? Diucapkan saja. Wa yauma idzin. Wa yafrah fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudihi min nasibul jazim wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Al-mu'minun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah wa 'alamat raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Wan nun Akh Muhammad, wan nun ingat enggak? Wan nun Hizbullah, ingat nunul musanna, nunul jam' mudzakkar salim itu i'rabnya sama. Al-mu'minun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi al-wawu niyabatan dhammah li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Li'annahu barakallahu fikum jam'u mudzakkarin salimun. Wan nun Wan nun apa? Wan nun iwadun lit tanwin fi mufradihi. Jangan bingung. Nun yang ada pada musanna itu dihafal ya. Nunul musanna wa nunul jam'il mudzakkar salim iwadun lit tanwin fi mufradihi. Arabnya itu. Ingat-ingat. Jangan tertipu dengan nun yang ada pada barakallahu fikum amsilatul khamsah. Yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina. Ada nun juga tapi nun di situ lain lagi. Kalau nun yang ada pada fi'il atau amsilatul khamsah tadi nun tanda rafa', alamat rafa'. Tapi kalau nun yang ada pada musanna atau jamak mudzakkar salim nun apa tadi? Iwadun 'ala tanwin fi mufradihi, pengganti dari tanwin ketika pada isim mufradnya. Paham insyaallah ya? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat itu. Kemudian berikutnya, wa iyyakum minkum 20 sabirun. Syahidnya 20. 20 mirip enggak dengan mu'minun? Mirip, tapi tidak bisa dikatakan 20 sebagai jamak mudzakkar salim. 20 di situ dikatakan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Isim yang diikutkan seperti jamak mudzakkar salim i'rabnya. Mafhum insyaallah ya? Mulhaq namanya, mulhaqun. Kita lihat sini. Jadi karena mulhaq barakallahu fikum alhaqa yulhiqu ilhaqan. Mulhiqan itu. Mulhaqun mulhiqun, ini mulhaq ini. Mulhaq berarti yang diikutkan. Jadi mulhaq bil jamak mudzakkar salim diikutkan seperti jamak mudzakkar salim i'rabnya. Kita lihat iyyakum minkum 20 sabirun, i'rabnya bawah itu in harfu syartin jazimin. Nanti akan kita lewati karena in ini adalah huruf syarat jazim menjazmkan, karena jawazim nanti barakallahu fikum
akan kita lewati apa? Terbagi menjadi dua, yang menjazmkan satu fi'il mudhari' dan yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Sudah kita lewati dalam jurumiyah kan? Naam, itu ingat-ingat diulang-ulang lagi. Naam, diulang-ulang lagi dimudzinkan. Naam. Tapi ini barakallahu fiikum bukan isim tapi huruf. Ini adalah harfun bittifaq. Karena sudah kita lewati yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu terbagi menjadi 4. Harfun bittifaq, harfun al-asah, ismun bittifaq, ismun al-asah. Ya enggak? Nah, nanti bisa dilihat sendiri dalam artikel yang sudah kami kumpulkan itu. Naam. Harfun bittifaq in. Harfun secara kesepakatan para ulama adalah in. Harfun al-asah idma. Ya enggak? Kemudian ismun al-asah mahma. Ismun bittifaq sisanya. Nah, nanti akan kita lewati dalam jawazim. Berikutnya barakallahu fikum, yakun fi'il syarti majzumun bi adati syarti. Fi'il syart ya yakun majzum ya kan? Naam. Fi'il syart majzumun bi in wa alam jazmihi as-sukun. Wa yakun mutasarrifun min kana an-naqisah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Naam. Yakun ini pecahan dari apa? Pecahan dari kana. Kana yakunu kaunan. Paham ya? Cuman karena dia majzum, yakun aslinya yakun. Karena itu aslinya. Aslinya kayak gini aslinya. Nah, barakallahu fikum. Yakunu, ya enggak? Yakunu. Marfu enggak nih? Karena kemasukan in syartiyah yang dia menjazmkan langsung berubah menjadi gini. Apa yang terjadi? Nah, bertemu dengan sukun iyakun, dibuang wawunya. Jadi tinggal yakun. Tapi dia tetap beramal seperti amalan kana. Apa amalan kana? Kana apa amalannya? Kerjaannya ngapain kana itu? Ada kana, ada inna, ada dhanna. Ingat ya? Apa kerjaannya? Antum? Nah, merafa'kan isim menasabkan khabar. Merafa'kan isim merafa'kan isim menasabkan khabar. Zaidun qa'imun. Kemasukan kana Zaidun qa'iman. Kita lewati kan? Nam al-ilmu nafi'un, kana al-ilmu nafi'an. Seperti itu. Nah, sekarang yakun ini pecahannya tetap beramal juga. Kita lihat di sini. Minkum jar majrur muta'alliqan bi mahdhufi khabar kana muqaddam. Wa na'am. Minkum ini adalah jar majrur min huruf jar itu. Kafnya fi mahalli jarin majrur bi min. Nah, karena yakun ini butuh isim, butuh khabar. Nah, barakallahu fikum. Isimnya mana? Isimnya di situ ada isrun. Diakhirkan. Aslinya kalau seandainya bukan ayat iyakun isruna minkum. Iyakun apa? Isruna sabiruna minkum. Berarti minkum itu jar majrur. Dia punya keterkaitan dengan khabar yang didahulukan. Khabar untuk apa? Untuk yakun. Tapi dibuang. Takdirnya iyakun mustaqirran minkum isruna sabirun. Paham belum? Nah, sekarang perhatikan. Isruna marfu' sebagai apa? Isim yakun. Diakhirkan itu kan butuh khabar enggak? Khabar itu sudah kita lewati, ada jumlah, ada syibul jumlah. Syibul jumlah itu jar majrur sama dzaraf. Ingat enggak? Nah, yang namanya jar majrur sama dzaraf itu kalau langsung khabar itu enggak boleh, tapi muta'alliq bi khabar yang dibuang. Punya keterkaitan dengan khabar mahdzuf. Jadi nanti minkum di situ jar majrur muta'alliqun bi khabar yakun mahdzuf muqaddam. Kenapa muqaddam? Didahulukan aslinya iyakun isruna minkum. Kamu belum? Aslinya gini aslinya, susunannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya bukan ayat ya. Nah, in yakun isruna minkum. Nah, isruna marfu' dia sebagai isim apa? Kana. Isim kana masalah yakun sama aja, paham ya? Nah, khabarnya mana? Jar majrur ini kan muta'alliq dia. Enggak boleh minkum khabar itu. Minkum dia min harfu jarrin mabni as-sukun lahu al-i'rab wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-dhammi fi mahalli jarrin majrur min wa mim 'alamatul jam' wal jar wal majrur. Ingat caranya. Wal jar majrur atau wasyibul jumlah muta'alliqun bi khabar yakun mahdhuf taqdiruhu ka'inan aw mustaqirran. Ya enggak? Takdiran masuk juga karena yakun merafa'kan isim menasabkan khabar. Saya khabarnya masuk juga.
Nah, cuman dibalik sekarang. Iyakun minkum isyruna sabirun. Ya caranya mudah sekali. Tinggal dibalik aja. Nah, barakallahu fikum. In yakun minkum isyruna. Ini sebagai apa? Isim ana muakhar. Muakhar kan diakhirkan. Seharusnya depan. Ya enggak? Lah khabarnya mana? Nah, enggak usah bingung. Minkum ini berarti syibhul jumlah atau jar majrur muta'alliqun bi khabar yakun mahdhuf muqaddam. Dia punya keterkaitan dengan khabar yakun yang dibuang dan didahulukan. Didahulukan dengan khabar ini berarti ewa, takdirnya kainan au mustaqirran. Ada gambaran belum antum? Ada gambaran? Na'am, barakallahu fiik. Seperti itu, mudah sekali. Kemudian sabirun sebagai apa? Sabirun na'at untuk isrun. Nah, na'at untuk apa? Isrun wa na'tun 'alal marfu' marfu'un mislahu. Dan na'at atau mensifati sesuatu isim yang marfu' itu dia juga marfu' yang semisalnya. Jaa rajulun karimun. Harus sama. Telah datang seorang lelaki yang mulia. Ya, seringnya kalau na'at dengan yang. Nah, wah. Itu enggak boleh jaa rajulun kariman. Ja'a rajulun karimin, enggak boleh. Ja'a rajulun karimun. Nah, ya, ini juga itu isruna sabirun, enggak boleh isruna sabirin. Isruna sabiran, enggak boleh. Sabirun karena isruna mulhaq bil jama' mudzakkar salim. Paham belum? Sabiruna marfu sama marfu tanda rafa'nya wawu. Paham belum? Cuman isruna i'rabnya tadi isruna i'rabnya isim yakun muakhkhar. Marfu'un wa alamat rafihi al-wawu niyabatan dhammah li'annahu mulhaq bil jam' mudzakkar salim. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum li'annahu mulhaq bil jam' mudzakkar salim. Paham belum ini? Berikutnya, wa bil asma'i sittah. Nah, pada asma'u sittah karena di dalam jurumnya cuma asmaul khamsah, abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka dzu malin. Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka dzu malin. 5. Nah, di dalam mutamimah asma'u sittah, isim-isim yang 6. Wa ya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuk. Ya, yaitu abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, wa fuka mulutmu, wa hanuk. Hanuk ini pada asalnya nah barakallahu fikum. Nah, disebutkan di sini sesuatumu, maksudnya itu kemaluanmu. Paham ya? Ya memang sebutan seperti itu. Karena maknanya asalnya apa? Naam, nomor 1 perhatikan nomor 1 tata kaki nomor 1 halaman 35 itu. Naam, taqul hadza hanuk ay syai'uka. Syai'uka sesuatumu. Karena itu kinayah aja biar enggak terlalu jorok itu loh ya. Naam, aslinya kemaluanmu tapi kan dibilang syai'uka sesuatumu itu. Paham ya? Naam. Nah, kalau bahasa Jawanya apa Muhammad berarti? Anumu itu loh, paham ya? Nah, ini kan cuman istilah bahasa saja, cuman dikinayahkan itu biar enggak terlalu jorok itu loh, paham ya? Nah, kalau kita bilang kemaluanmu kan terlalu jorok. Kita dalam artian terlalu na'am barakallahu fikum vulgar ya istilahnya. Nah, kita katakan kata beliau syai'uka sesuatumu. Hadza asluhu, ini adalah asalnya. Tsumma kannau bihi amma istaqbah at-tasrih bismihi hatta ghaliba alaihi. Artinya kemudian mereka mengkinayahkan menggunakan lafaz han itu untuk sesuatu perkara yang kalau disebutkan atau terang-terangan itu dianggap jelek. Nah, dianggap kurang sopan penyebutannya secara terang-terangan. Nah, karena aslinya artinya kemaluan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kan bihi amma istaqbah at-tasrih bismihi. Nah, yaitu akhirnya mereka mengkinayahkan menggunakan lafaz tersebut tentang ungkapan tentang sesuatu yang apa? Yang kalau terang-terangan itu dianggap kurang baik atau kurang sopan istilahnya. Paham ya? Nah, atau istilah dianggap jelek maksudnya karena mereka mengikutkan ini. Yang jelas hanuka ini masuk dalam asma sittah. Cuma nanti ada syarat-syarat tersendiri yang perlu diperhatikan dan bahasa masa asma sittah syarat-syaratnya nanti ada satu persatu disebutkan nanti. Nah, barakallahu fiikum sama beliau Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab. Nah, mengenai syarat-syarat asmaul sittah nanti akan disebutkan. Nah, barakallahu fiikum pada tempatnya nanti. Nah, tapi tidak masalah nanti kami nukilkan juga. Nah, barakallahu fikum syarat-syaratnya. Nah, kalau tidak salah disebutkan ya. Disebutkan untuk mengenai apa? Mengenai syarat-syarat asma sittah. Karena syarat-syaratnya globalnya sebelum nah barakallahu fikum
Sebelum kita sampai pada syarat-syarat yang disebutkan oleh muallif, kita sebutkan atau kita baca dulu, abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuk wa dhumalin nahu qala abuhum. Nah, jadi yang dirafa dengan wawu itu adalah jamak mudzakkar salim dan yang serupa dengan jamak mudzakkar salim. Yang kedua pada asmaul sittah, kalau dalam jurumiyah asmaul khamsah. Paham ya? Cuman ini asmaul sittah ditambah dengan lafaz hanuka. Paham ya? Nah, contohnya adalah qala abuhum. Qala arif qala fi'l madhi mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Abuhum abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'i al-waw niyabatan 'an ad-dhammah wa huwa li'annahu min al-asma'i sittah. Na'am. Wa mudhaf. Awa? Hum mudhafun ilayhi. Dhamirun. Abu mudhaf, terus setelahnya mudhafun i'rab dulu. Abu mudhaf, kemudian setelahnya apa i'rabnya? Antum tadi nyebutkannya bagaimana? Abu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat raf'i al-waw niyabatan 'anid dhammah. Ya anahu min asma'i sittah wa huwa mudhaf. Ya, terus? Hum. Huwa mudhaf. Wa hum itu? Hum itu dhamir semuanya atau cuma haknya saja? Berarti wal ha gitu caranya. Ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarri mudhaf ilaih. Ya wa? Alamatul jam'. Naam, alamatul jam', ahsan. Apa caranya gitu ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Syahidnya di sini wa akhuhu. Karena Yusufu di situ marfu', wawunya wawu ataf itu wa akhuhu dan saudaranya, ya enggak? Nah, sedangkan kalau yang diikuti itu marfu', berarti yang mengikuti harus marfu'. Berarti nanti akhuhu ma'tufun ala Yusuf, wal ma'tuf ala al-marfu' marfu'un misluhu atau marfu'un mislahu. Paham ya? Nah, wa alam tarfihi al-waw niyabatan dhamma li annahu min asma' sittah wa huwa mudhaf wal ha. Ingat, enggak boleh wahu itu enggak boleh ya. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sudah selesai. Bagus salah ya. I'rabnya nanti kalau antum murajaah sendiri, di murajaah sendiri nanti ya, itu antum lihat bawahnya itu i'rabnya semua ada. Jadi harus sering-sering baca sendiri kayak gitu caranya, biar apa? Biar semakin melekat dan maklumatnya banyak. Nanti tidak harus ana sebutkan satu persatu, tapi antum bisa lihat di bawahnya i'rabnya semuanya ada. I'rabnya semuanya ada. Naam. Berikutnya wajah hamuka wa hadza fuka wa hanuk. Ini semuanya nah barakallahu fikum masih berkaitan masalah marfu. Intinya asma'u sittah itu rafa'nya dengan wawu. Nah, wawu itu bukan tanda rafa asli, tapi hanya tanda rafa pengganti saja. Yang tanda rafa asli adalah apa? Dhammah. Paham ya? Wawu itu sekedar pengganti saja. Oleh karena itu kalau i'rab nanti wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah. Tanda rafa'nya adalah wawu pengganti dari dhammah. Harus ada lafaz seperti itu biar tahu gitu loh sebenarnya bahwasanya wawu itu bukan tanda asli. Naam. Bukan tanda asli untuk apa? Untuk rafa' tadi. Naam. Wa innahu ladzu ilmin. Inna sudah kita lewati dalam jurumiyah, amalannya apa? Akhirullah. Inna. Naam. Tansibul isma tarfa'ul khabar. Balikan daripada kana. Kalau kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudara perempuannya itu amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun qa'imun, dikasih kana Zaidun qa'iman. Merafa'kan isim, menasabkan khabar. Tapi kalau inna amalannya balikannya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Zaidun qa'imun dimasuki inna Zaidan qa'imun. Paham ya? Semuanya akan kita lewati, cuman sudah pernah lewat dalam jurumiyah. Bahasanya inna itu juga punya saudara perempuan. Berikutnya innahu wal ha dhamirun muttasilun mabni dhamm fi mahalli innahu. Sudah tahu kegunaannya, harus tahu juga i'rabnya. Ya, sebagai ayo. Paham ya? Kalau sudah tahu hukumnya, sudah tahu kegunaannya, harus tahu juga i'rabnya biar enggak bingung. Paham ya? Jadi wal ha dhamirun muttasilun mabni dhamm fi mahalli nasbin isim inna. Paham ya? Lah mana khabarnya? Berikutnya ladzu ilmin, lamnya itu lam taukid. Lam di situ lam taukid. Lam yang masuk pada khabar inna di situ adalah lam taukid.
atau dikenal juga lamul ibtida, atau dikenal juga lam muzahlafah. Nah, namanya beda-beda. Nah, barakallahu fikum, namanya beda-beda. Nah, kalau lam taukid juga sama aja, itu lam taukid menguatkan itu tulisannya. Dzu, nah itu syahidnya. Dzu sebagai khabar inna marfu'un wa alamat raf'i al-waw niyabatan an dhammati la'annahu min al-asma' sittah wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamat jarhi kasratun zahiratun ala akhirih. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum, kasratun zahiratun, nah barakallahu fikum ala akhirih aw fi akhirih. Naam. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Itu. Jadi sudah kita selesaikan mengenai apa? Wawu sebagai pengganti daripada dhammah pada berapa tempat? 2 tempat saja, yaitu wa ma humila alaih aw wa ma ulhiqa bih. Paham ya? Pada 2 tempat tadi ya, pada jama' mudzakkar salim wa ma ulhiqa bihi, dan pada asma'us sittah. Paham ya? Dua-duanya itu dirafa dengan wawu, dinasab dengan alif. Nah, barakallahu fikum, kalau jamak mudzakkar salim dengan mulhaqnya itu dirafa dengan wawu, dinasab dan dijar dengan ya. Tapi kalau asmaus sittah nanti rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Itu semuanya sudah kami sebutkan dalam selembaran yang sudah difotokopi dulu itu. Yang sudah difotokopi tinggal dihafalkan saja. Nah, barakallahu fikum. Mafhum ya? Insyaallah taala besok kami sebutkan syarat-syarat di sini, ingatkan. Nah, barakallahu fikum, karena waktunya sudah habis. Insyaallah besok kita sebutkan syarat-syarat daripada asmaus sittah. Karena ada syarat-syaratnya ya. Syaratnya pertama harus, nanti kita tulis besok ya. Pertama syaratnya harus apa? Antakuna mudhafatan, harus mudhaf. Yang kedua antakuna mukabbaratan, harus mukabbarah. Harus isim yang besar, bukan isim kecil. Karena ada isim yang mukabbarah dan musaghharah, yang kecil, dikecilkan ada. Karena untuk masalah tasghir besok juga ada penyebutannya. Kemudian antakuna, nah barakallahu fikum, mufradatan, harus mufrad dia. Kemudian antakuna idhafatuha ila ghairi ya mutakallim. Mudhaf benar mudhaf, harus mudhaf, tapi syaratnya mudhafnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Karena kalau mudhaf ya mutakallim nanti masuk dalam harakat yang muqaddarah, enggak nampak. Nah, kemudian syarat untuk fu harus apa? Kosong dari mim. Karena fu kalau ada mimnya famun itu lain, tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian nah berikutnya adalah antakuna dzu bimakna sahib. Dzu ini maknanya sahib. Dzu malin berarti sahibu mal. Dzu malin berarti orang yang memiliki harta. Sahibu malin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sudah kita lewati semuanya. Insyaallah taala nanti syarat-syarat tambahan akan menyusul dan insyaallah kami tuliskan besok dihafal. Nah, barakallahu fikum, dalam artian besok kami tuliskan, antum hafal setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.